Saudara-saudara, apakah kalian bersedia menyerahkan Ziwo kepunahan? Inilah yang telah kita peroleh dengan susah payah. Terlalu arogan untuk membunuh orang dan merampok di sini. Qi Xiaoyun mendengus dingin, seolah-olah dia baru saja menjalin hubungan yang bermusuhan. Dalam hal ini, dia pasti akan berdiri di pihaknya. Bagaimanapun, musuh dari musuh adalah teman, dan mereka harus berdiri di garis depan yang sama seperti yang diharapkan. Saudara King Feng, Paviliun Jiusuan Jin dan Anda selalu bertindak dominan. Dia berani mengambilnya di kepala kita. Bahkan jika kita memiliki masa lalu, bagaimana kalau berurusan dengannya dulu? Tepat ketika Qi Xiaoyun menoleh, King Teng mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lalu mengeluarkan semua api ungu Ziwo yang dimilikinya dan mengirimkannya kepada Xiao Yan. Kita tidak punya peluang dengan api ini, jadi mari kita berikan kepadamu. King Teng menatap Xiao Yan dengan tulus di matanya. Qi Xiaoyun tertegun sejenak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tanpa diduga, King Teng benar-benar berkompromi seperti ini, yang sama sekali berbeda dari King Teng yang dia kenal. Saudara King Teng, mengapa kau ingin menyerah seperti ini? Dia hanya sedikit lebih kuat dalam daging. Kita bisa membunuhnya bersama. Melihat King Teng membelot dan menyerahkan api ungu kepunahan, Qi Xiaoyun menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Kemudian Qi Xiaoyun melihat ke area terlarang. Orang-orang ini siap untuk melarikan diri. Mereka tidak berniat melawan Xiao Yan. Mereka hanya terobsesi dengan api dan tidak suka bertarung. Mereka akan menghindarinya jika mereka bisa, tetapi sangat sulit untuk mengambil api mereka. Kaki Xiao Yan berkelebat seperti benang. Sosoknya tiba-tiba muncul di atas kepala area terlarang. Bayangan kaki besar itu seperti seorang abadi yang mengambil 7 langkah berturut-turut dalam kehampaan. Bayangan kaki yang terkondensasi batu jatuh dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, seluruh ruang bergetar pada saat ini, membentuk kekuatan tumbukan yang sangat besar. Ada juga perasaan gemetar yang membuat mereka merasa seperti tubuh mereka dibekukan. Ini adalah 7 menara penekan Dewa Xiao Yan yang sekarang lebih kuat. Formasi ini dibawa ke ekstremnya. Dan tunggu, jika kamu tidak ingin menyerahkan api ungu, kamu akan mati. Suara Xiao Yan seperti hukuman surgawi terdengar, dan pada saat ini Qi Xiaoyun memanfaatkan kesempatan itu dan ingin menggunakan Xiao Yan untuk melarikan diri tanpa bisa menghadapinya pada saat yang sama. Tetapi tepat ketika dia berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menjauh, sesosok tiba-tiba muncul. Dia tinggi, dan meskipun dia mengenakan pakaian, sepertinya dia tidak bisa menyembunyikan kekuatan yang dipenuhi dengannya, yang tidak kalah dengan kekuatan penghancur api di sini. Saat dia muncul, itu memberinya rasa penindasan yang sangat kuat. Mati atau serahkan api ungu itu. Xiao Yan berkata dengan suara berat, dan bintang putih di antara alis klon jiwa alam kuno itu bersinar. Ingin. Rasa penindasan fisik yang begitu kuat. Siapa kau? Qi Xiaoyun ragu-ragu, dan ketakutan muncul di matanya. Siapa aku? Kau tidak memenuhi syarat untuk tahu. Jika kau tidak bertukar api denganku lagi, tinjuku akan jatuh di wajahmu. Saat Xiao Yan berbicara, kelima jari klon jiwa itu tiba-tiba menegang. Kekuatannya begitu kuat sehingga terdengar dentuman pada saat kontraksi. Qi Xiaoyun Yaguan menggigit matanya dan berkedip. Dia tidak bisa membuat api pemusnahan untuk ini. Mempertaruhkan pertempuran dengan Xiao Yan, jika dia bisa bergabung dengan kurungan King Teng, dia masih bisa bertarung. Tetapi salah satu dari mereka langsung menawarkan api tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan yang lainnya ingin melarikan diri. Karena tertekan, dia tidak bisa bersatu. Berikan padamu, ini semua api yang kumiliki. Saat dia berkata, Qi Xiaoyun mengeluarkan 30 api pemusnahan. Dia siap untuk segera pergi. Tunggu, apakah aku menyuruhmu pergi? Suara Xiao Yan keluar, dan Qi Xiaoyun membuka mulutnya dan mengutuk dalam hati. Apa yang akan kamu lakukan? Aku datang dari Sitian Xuanjian. Apakah kamu ingin membunuhku? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sekarang terjebak dalam dilema invasi Taixu, menyinggung Sitian Xuanji dan membuat lebih banyak musuh. Ini bukan hal yang baik.
kata Qi Xiaoyun. Mulut Xiaoyan sedikit terangkat ketika dia mendengarnya. Benarkah? Mungkinkah kamu Sitian Xuanji begitu lemah sehingga kamu dengan gegabah berperang dengan Sensi untuk Dewa Abadi tingkat keempat? Atau, kamu Sitian Xuanji sendiri berkolusi dengan Taixu untuk menyerang Sensi bersama? Jika demikian, kamu tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku merasakan keberadaan asal api pada kamu. Dan sepertinya ada lebih dari satu. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Meskipun ia baru saja melahap badai api, ia sebenarnya memperhatikan selusin sosok di sini. Apa yang mereka lakukan? Napas dan metode serangan yang dipancarkan masing-masing orang. Ketika Qi Xiaoyun mendengar ini, ia mengenali ikan mas krucian anti-inflamasi itu. Itu bukan hanya api pemusnahan. Matanya langsung berkilat, dan dengan suara keras, sebuah bola api besar tiba-tiba meledak. Untuk melepaskan diri dari klon Yuanshen, tubuhnya segera melesat mundur dengan kecepatan tercepat. Tanpa diduga, sebuah lengan di dalam api tiba-tiba mengulurkan telapak tangan untuk menangkapnya. Menggenggam matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan sebuah suara panjang terdengar. Qi Xiaoyun belum tahu apa yang terjadi, ia hanya merasa panik di dalam hatinya, hingga sebuah bayangan besar muncul. Sebuah busur merah menyala di depannya, dan ia melihat jauh ke depan. Qi Xiaoyun masih melesat mundur, tetapi masih berada di telapak tangan Xiaoyan. Ia seperti semut saat ini, dan telapak tangan Xiaoyan seperti dunia. Apapun yang ia lakukan, ia tak bisa lepas dari telapak tangan Xiaoyan. Tuhan, ampuni nyawaku, aku rela mengorbankan dua sumber api sebagai ganti nyawa. Qi Xiaoyun tahu jika ia tidak bertindak, ia akan langsung terbunuh. 5 sumber api, saat itu, tak satu pun bisa diselamatkan. Yang lebih tak tertolong lagi adalah nyawanya. Qi Xiaoyun adalah seorang ahli super transenden tingkat 4. Namun, meskipun belum ada pertempuran, ia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat dalam serangan sederhana Xiaoyan. Meskipun ia tidak bisa merasakan kekuatan spesifik Xiaoyan, ia jelas merasakan perasaan ini. Hanya ketika menghadapi pria kuat yang pasti lebih kuat darinya di kelas 5, ia merasakan rasa penindasan seperti itu. Namun suara Xiaoyan seperti sihir, seolah-olah ia sedang menghakimi Qi Xiaoyun. Ia segera membuka mulutnya, bola hijau dan bola biru keperakan, dan cetakan telapak tangan besar seperti benua di bawahnya. Begitu menghilang, sosok Xiaoyan kembali mengembun di depannya, berubah menjadi sepasang jari biasa, dan datang kepadanya dengan api. Salah satunya adalah batu Qingyu, yang aku dapatkan dari sub dunia. Itu tidak sebagus asal 9 alam, tetapi juga sangat kuat. Yang lainnya adalah Xingyun Liu Huo, yang lahir dari bintang-bintang yang hancur yang tak terhitung jumlahnya. Dahi Qi Xiaoyun ditutupi keringat dingin. Perkenalkan dirimu pada Xiaoyan. Kedua api ini, padamkan semua api yang kau miliki. Biarkan aku memilih 2 dari mereka untuk ditukar dengan nyawamu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Gigi Qi Xiaoyun terkatup rapat mendengarnya. Tapi sekarang, untuk bertahan hidup, ia harus mengikuti kata-kata Xiaoyan. Perampok, tetaplah perampok. Ia berpikir dalam hati, dan saat ini, ia merasakan hal yang sama seperti api orang-orang yang telah dirampoknya di luar tungku origin. Mungkin mereka merasakan hal yang sama. Sebab dan akibat. Apakah ini sebab dan akibat?